Saya mulai dengan membaca ayat dari Markus pasal 5 ayat 25 hingga 34. Siapa-siapa ada Alkitab, sama ada Alkitab digital atau Alkitab physical, boleh membuka ayat di sini di dalam Markus 5 ayat 25 hingga 34. Saya baca di sini sementara kamu trace di dalam Alkitab kamu atau di digital Alkitab. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu dia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan dia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu dia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desak dekatmu, dan engkau bertanya, siapa menjamah aku?" Lalu dia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahu segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit." Pagi ini saya ingin membawa kita satu cabaran. Saya sudah membawa khotbah ini pada suatu ketika dulu dari sudut yang lain, dan pagi ini kita akan melihat kepada kandungan pelajaran ini dari sudut yang berbeza pula. Hari ini saya berbicara tentang from nobody to somebody. Dari tidak bernama kepada menjadi ternama. Pelajaran pertama yang kita ambil dari pengalaman ini ialah jangan putus asa. Apabila segala-galanya gagal, ingat Yesuslah jawabannya. Dalam perjalanan ke rumah ketua agama, Yesus telah menjumpai di tengah-tengah orang ramai itu seorang wanita miskin. Karena dia telah menderita penyakit selama 12 tahun yang membebankan hidupnya. Dia telah menumpukan segala yang dia ada untuk penyembuh dan perubatan, tetapi hanya menerima berita bahwa penyakitnya tidak dapat diobati. Tetapi harapannya timbul apabila dia mendengar tentang penyembuhan yang Yesus lakukan. Wanita ini bukan saja menjadi miskin, bukan saja dia menderita dari penyakitnya, bukan saja ditolak oleh masyarakat, ditolak oleh agama, tetapi dia juga ditolak oleh masyarakat. Di dalam Imamat 23 kita diberitahu bahwa seorang Yahudi, wanita Yahudi yang mengalami pendarahan setiap bulan, selepas tamat pendarahannya dia kekal menjadi najis kepada semua orang selama 7 hari selepas itu. Dan dia tidak boleh berdekatan dengan sesiapapun termasuk suaminya, dan juga tempat tidur serta pakaiannya semuanya dianggap najis selama 7 hari selepas berhenti pendarahan. Bayangkan perempuan ini mengalami pendarahan selama 12 tahun. Maka 12 tahunlah dia disisi oleh masyarakat. Tidak ada apa-apa yang dia boleh lakukan. Tidak tahu bagaimana dia boleh makan, atau bagaimana dia boleh hidup, atau rumah siapa dia tinggal. Karena sememangnya dari adat istiadat orang Yahudi, wanita ini tidak lagi menjadi ahli masyarakat. Namun harapan timbul apabila dia mendengar tentang semua orang sakit yang telah disembuhkan oleh Yesus. Dia pasti bahwa jika dia boleh pergi kepadanya,
maka dia boleh sembuh. Saudara dan saudari, Yesus adalah satu-satunya penyembuh kita. Tidak kira sama ada sakit fisikal atau sakit rohani, kita boleh datang kepada Yesus untuk mendapat kesembuhan. Wanita ini mulai putus asa dan waktu Yesus berjalan melalui orang ramai, Yesus seperti datang dekat kepadanya. Kesempatan yang sangat baik di tepi sungai Galilea, dia boleh datang kepada Yesus. Tetapi di dalam keadaan tabib besar itu dikerumuni oleh orang ramai, di tengah-tengah huru hara, wanita ini tidak dapat menghampiri kepadanya sekalipun memandang wajahnya. Nampaknya seperti tidak ada harapan bagi dia. Lalu dia mulai berdoa. Ini membawa kita kepada pelajaran yang ketiga yang ingin saya pertengahkan di sini. Yesus mendengar doa walaupun didoakan di dalam hati. Wanita ini berdoa di dalam hatinya. Asal jamah jubahnya, aku akan sembuh. Hatinya berdoa. Lalu Yesus mendengar doa. Saudara dan saudari, tidak kira di mana kita berdoa, apa cara kita berdoa, dalam hati atau suara yang nyaring atau ringkas sekalipun, seperti Petrus berdoa di atas di atas laut, Yesus akan mendengar. Sebaik saja ada peluang dia menjamah tepi jubah Yesus, sekejap itu juga dia merasa sembuh. Di dalam satu jamahan itu seluruh imannya, hidupnya dipusatkan. Dan pada waktu itu penyakit dan tubuhnya yang lemah dipulihkan dan digantikan dengan kekuatan dan kesehatan tubuhnya seperti kesehatan yang tidak pernah sakit. Saudara dan saudari, ini membawa kita kepada pelajaran yang keempat yang saya ingin kongsikan di dalam pengalaman ini, yaitu iman sejati akan membawa kesembuhan. Tidak kira apa jenis penyakit pun, jika kita berdoa dengan sesungguhnya, di dalam Yakobus mengatakan, doa orang yang benar besar kuasanya. Dengan berterima kasih di dalam hatinya, dia mencoba mengundurkan diri dari antara orang ramai. Tetapi tiba-tiba Yesus berhenti dan orang ramai pun berhenti dengan dia. Yesus berbalik dan memandang sekeliling serta bertanya dengan suara yang nyaring. Sekalipun di dalam keributan orang ramai, dapat didengar suara Yesus yang berkata, "Siapa yang menjamah aku?" Orang ramai menjawab pertanyaan yang aneh itu dengan muka mereka yang keheranan. Dikerumuni dari segala penjuru, didesak ke sana ke semari, kelihatannya merupakan satu pertanyaan yang tidak sepatut ditanyakan. Lalu seperti biasa, Petrus tampil ke hadapan. "Engkau melihat," katanya kepada Yesus, "bagaimana orang ramai ini berdesak-desakan mendekatimu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Maka jawab Yesus, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Nah, saudara, juru selamat dapat membedakan jamahan iman dari sentuhan kebetulan atau sentuhan biasa-biasa oleh orang ramai. Iman yang demikianlah yang tidak patut dilalukan tanpa diberi komen, dihargai, dan diberikan ulasan. Iman seperti inilah yang harus disampaikan kepada orang lain agar menjadi berkat kepada orang yang disembuhkan juga kepada orang lain. Inilah salah satu alasan mengapa cerita ini dicatatkan di dalam Alkitab, agar pengalaman ini boleh menjadi berkat bagi Anda dan saya di zaman sekarang ini. Yesus mau berbicara kepada perempuan itu perkataan penghiburan yang baginya menjadi mata air kesukaan. Perkataan yang dapat menjadi berkat kepada para pengikut Yesus dari zaman ke zaman. Dengan menoleh kepada perempuan itu, Yesus mendesak untuk mengetahui siapa yang menjamah dia. Nah, mulailah perempuan itu ketakutan karena tidak lagi dia dapat menyembunyikan dirinya. Lalu dia datang pada Yesus dengan gemetar.
lalu sujud di kaki Yesus. Dengan air mata dia menceritakan kisahnya, kisah penderitanya dari mula hingga akhir. Sehingga dia mendapat kesembuhan. Saudara dan saudari, ini membawa kita kepada pelajaran yang kelima yang ingin saya kongsikan pagi ini. Siapapun kita, bila kita menerima Yesus, kita menjadi ternama, digelar anak Allah. Alkitab tidak menyebutnya. Di dalam bahasa Inggris dia hanya somebody, nobody. Kalau kita bertanya siapa orang di sana, itu tiada betul kan. Tetapi apabila dengan Yesus kita menjadi somebody. Bukan itu saja, dengan penuh lemah lembut Yesus berkata kepadanya, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Dari nobody, bukan saja dia menjadi somebody, Yesus menggelar dia anak Allah. "Hai anakku," kata Yesus, bukan melalui iman, bukanlah melalui jamahan semata-mata secara luaran dengan dia, tetapi melalui iman yang berpegang atas kuasa keilahiannya yang telah membawa kesembuhan. Tiada apa-apa pada jubah Yesus. Tiada keramat, tiada ilmu gaib, atau tiada jimat yang melekat padanya. Perempuan yang menderita ini menghulurkan tangannya dan menyentuh jubah itu. Tapi yang menyembuhkan dia adalah imannya. Orang ramai yang keheranan, yang berdesak-desakan di sekitar Yesus, sadar bahwa tiada penambahan kuasa yang amat penting. Tetapi apabila perempuan yang menderita ini menghulurkan tangannya, menjamah dia, percaya bahwa dia akan sembuh, dia merasakan kuasa penyembuhan. Mengikut pena inspirasi, selepas peristiwa wanita ini menyentuh, menjamah jubah Yesus, ramai para pesakit yang lain telah disembuhkan hanya karena menyentuh jubah Yesus. Keenam, pelajaran yang ingin saya ambil daripada peristiwa ini, iman yang teguh akan membawa kesembuhan. Bukan apa yang kita lakukan secara fisikal, tetapi yang ada di dalam hati kita. Demikianlah juga dalam hal rohani kita. Apabila berbicara mengenai agama dalam satu cara kebetulan saja, berdoa tanpa jiwa yang haus dan iman yang hidup, itu semuanya tidak akan berfaedah bagi kita. Tidak akan membawa manfaat suatu tindakan yang tidak diikuti dengan iman. Suatu iman yang hanya nama saja di dalam Kristus, menerima dia hanya sebagai juru selamat dunia, tidak akan pernah membawa kesembuhan kepada jiwa kita. Iman yang membawa keselamatan bukan hanya sekadar pengetahuan intelek akan keberanian, akan kebenaran, tetapi orang yang menunggu tentang pengetahuan yang sempurna sebelum dia mempraktikkan iman itu di dalam hidupnya, itu tidak akan dapat menerima apa-apa berkat dari Allah. Tidaklah cukup hanya percaya pada Kristus. Kita harus percaya di dalam Dia. In Jesus Himself, we should believe in Him. Satu-satunya iman yang membawa faedah bagi kita ialah dengan menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi kita, yang telah menyediakan jasa baiknya di kayu salib, perbuatan baiknya yang Dia berikan kepada kita. Saudara dan saudari, seperkara lagi yang harus kita lihat di dalam pengalaman ini ialah bahwa berkat yang Yesus berikan kepada kita haruslah dihargai. Sesudah menyembuhkan perempuan itu, Yesus ingin agar dia menghargai berkat yang dia telah berikan kepadanya atau diterimanya. Pemberian yang dikurniakan oleh Injil itu jangan hendaknya diperoleh dengan diam-diam
atau dinikmati sembunyi-sembunyi atau seorang-seorang. Seperti suatu ketika dulu waktu kami di Yulen, kalau tahun 69, tahun 70 kami yang bapak saya menjadi pastor di Yulen. Keliling kami itu hutan, kayu begitu besar kan. Tapi di tengah hutan itu ada pokok langsat, ada pokok durian hutan. Jadi orang-orang nurut di sana Yulen tidak payah tanam durian, tidak payah tanam langsat. Sampai musim berbuah masuk hutan saja cari durian. Jadi tiba musim durian, orang-orang di sekeliling kami semua masuk di hutan cari buah durian. Jadi kami yang tidak biasa dengan hutan di Tiulen itu tidak dapat makan durian. Karena orang sebelah tidak kasih tahu di mana itu durian. Hampir mau habis dulu itu durian baru dia kasih tahu. Mesitar ada durian di sana. Sekali kami pikir tinggal yang turun-turun lagi nolokan. Apa kata? Kalau dia nampak itu durian sedang rumuntuh, kami bilang, dia panggil semua orang untuk datang supaya sama-sama menikmati kan. Barulah itu durian menjadi berkat bagi satu kampung. Demikianlah harus kita lakukan dengan firman Tuhan. Yesus berkata di dalam Yesaya 43, kamulah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan dan akulah Allah. Saudara dan saudari, kita patut menghargai rahmat berkat sebagaimana yang telah diberitahukan melalui para nabi zaman dahulu. Tetapi yang lebih bermanfaat lagi adalah kesaksian pengalaman kita sendiri. Kita adalah saksi-saksi bagi Allah. Bila kita tunjukkan di dalam diri kita sendiri suatu kuasa pekerjaan ilahi yang pernah terjadi di dalam kehidupan kita, maka itu kita kongsikan kepada orang agar menjadi berkat bagi orang lain. Setiap individu mempunyai satu kehidupan yang sangat berbeda dengan orang lain dan mempunyai pengalaman yang berbeda-beda. Allah ingin agar pujian kita dinaikkan kepadanya ditandai oleh sifat pribadi kita sendiri. Penghargaan yang bernilai ini untuk memuji kemuliaan rahmat-Nya bila didukung oleh sifat hidup yang serupa dengan Kristus, mempunyai satu kuasa yang amat menarik yang bekerja demi keselamatan jiwa-jiwa. Saudara dan saudari, yang ke-8, jiwa yang bertaubat harus diterima sebagaimana Yesus menerima mereka. Kadang ada orang yang sudah lama tidak datang ke gereja. Apabila orang itu datang ke gereja, malah ramai yang menganggapnya ada sesetengah orang yang menganggapnya orang itu mustahil bertaubat. Tapi apabila dia kembali kepada Tuhan, Yesus mau agar kita menerima orang yang bertaubat itu dengan segenap hati kita. Sukacita besar akan berlaku di surga apabila satu jiwa yang hilang datang kembali ke pangkuan Allah. Saudara, jiwa yang menyambut anugerah Allah akan merupakan sebuah kebun yang disirami. Kesehatannya akan memancar dengan segera, cahayanya akan menerangi kegelapan, dan kemuliaan Allah akan kelihatan di atasnya. Oleh itu, marilah kita ingat selalu rahmat Allah yang penuh kasihan, kemurahannya yang tidak terkira, tidak terbilang. Seperti orang Israel dahulu, marilah kita bangunkan batu dasar kesaksian kita dan menuliskan di atasnya cerita indah tentang apa yang Allah telah lakukan bagi kita. Dan sementara kita mengulang-ulangi hal yang berkaitan dengan Dia di dalam perjalanan hidup kita, marilah kita dengan segenap hati yang penuh bersyukur, penuh berterima kasih berkata, bagaimanakah akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan dan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat. Mazmur 116 ayat 12 dan 14. Saudara, yang terakhir ingin saya kongsikan dari pengalaman ini ialah Yesus tidak memandang pangkat atau derajat.
Yesus melihat iman yang sejati. Ingat, waktu ini Yesus telah didatangi oleh Jairus. Jairus adalah kepala agama bagi tempat itu. Jairus adalah orang yang ternama, orang yang paling penting di dalam bandar itu. Dan apabila Jairus datang kepada Yesus, sudah tentu Yesus tidak boleh menolak. Dan dia berpatah untuk datang ke rumah Jairus. Tetapi dalam perjalanan datang ke rumah Jairus, Yesus didatangi oleh seorang perempuan yang sudah 12 tahun ditolak oleh masyarakat. Di dalam pandangan orang ramai, wanita ini tidak ada berharga. Terutama lagi di dalam masyarakat Yahudi. Wanita ini sudah ditolak, tidak diterima di dalam Ka'bah, tidak diterima di dalam agama. Pokoknya perempuan ini sudah dianggap sebagai berdosa dan tidak selamat lagi. Lalu dia datang. Antara perempuan ini dengan Jairus, sudah tentu Yesus pasti mengikuti Jairus. Tapi Yesus berhenti untuk melayani perempuan ini. Jairus mendesak, "Tuhan, cepatlah datang ke rumahku, karena anaknya sedang sakit tenat." Sampai ada orang datang kepada Jairus dan berkata, "Tuhan, jangan apa-apakan lagi guru itu karena anakmu sudah mati." Di dalam hati Jairus barangkali, kalau Yesus ini tidak melayani perempuan yang ditolak ini, sudah tentu cepat sampai ke rumah saya. Tetapi Yesus berhenti melayani perempuan ini. Bagi Yesus tidak ada pangkat dan derajat, karena tidak ada mustahil bagi Yesus. Lazarus yang 4 hari sudah dikuburkan. 4 hari Yesus datang lambat, tetapi dia masih datang on time. Saudara dan saudari, Yesus berhenti untuk melayani wanita ini. Dia akan berhenti untuk kita. Kira-kira siapa kita? Hidup ini adalah satu perjuangan bagi kita. Satu-satunya harapan untuk kita mendapatkan kesembuhan dari segala jenis penyakit, terutama penyakit rohani, ialah kita datang kepada Yesus. Kita hanya perlu berkata, "Asal ku jamah jubahnya, maka kita akan sembuh." Dalam hidup ini perjuangan kita tidak akan selesai. Kita akan bertarung dan bertarung terus. Tapi Yesus berkata di dalam Wahyu 22 ayat 20. Dia berkata, "Aku akan datang segera." Wahyu 3 ayat 5. Barang siapa yang menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Yesus berkata, "Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat." Bayangkan di hadapan nanti, di surga nanti, Yesus membuka kitab kehidupan. Yang kitab Wahyu mengatakan bahwa kitab kehidupan anak domba. Dan di dalam buku itu tersenarai nama-nama orang yang telah memenangi perjuangan di dalam dunia ini. Yang telah datang kepada Yesus, walau dengan hanya menyentuh jubahnya saja. Namanya akan terdapat di dalam buku itu. Pastinya nama Anda dan nama saya akan berada di sana. Apabila Yesus memanggil nama Anda, pastikan nama kita ada di sana. Bapa kami yang di surga, hari ini kami sudah diberkati dengan firman Tuhan dari awal hingga sekarang. Sebentar tadi salah satu pengalaman yang menakjubkan semasa engkau di dunia dahulu, di mana seorang wanita hanya menyentuh jubah Tuhan dan mendapat kesembuhan. Di dalam hidup kami sering ingin hanya menyentuh jubah Tuhan. Tapi itu pun agar kami ditemani dengan iman yang gigih, iman yang teguh di dalam hati kami. Agar bukan sekadar menyentuh jubah Tuhan, tapi kami ingin mengadakan satu hubungan hidup yang rapat dengan Tuhan. Di dalam kehidupan kami sementara menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Agar kami sentiasa dikuatkan untuk melawan segala pencobaan setan. Dan sentiasa berkemenangan. Dan apabila tiba di surga nanti, kami akan mengangkat piala keselamatan yang engkau sudah sediakan untuk kami.
Terima kasih karena Tuhan akan lengkapkan doa ini sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan untuk setiap kami. Karena ini saya persembahkan dan serahkan dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin.